Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hilli wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa alam annahu la yukhsha ala dinin min wuqu'ihi fi tanawul al muharramat al 'ainiyati ka akli ma la yahillu akluhu min al hayawanat wala fi akhdhi amwal an nas 'udwanan wa dhulman bil ghasabi wan nahbi was sariqati fa inna dhalika innama yasduru ghaliban min jabbarin 'anid أو شيطان مريد وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين من حيث إهمالهم النظر في ثلاثة أمور. الأول ترك التفتيش في موضعه وبيان ذلك أن الناس ينقسمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص. شخص معروف عندك بالخير والصلاح فقل من طعامه وأمله إذا شئت ولا تسأل. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan kepada kaula panjenengan kemudahan untuk bisa bersama-sama duduk di majlis ilmu. Kita belajar memperbaiki diri dengan mendalami daripada ilmu agama. Tidak ada tujuan apapun kecuali hanya ingin menjadi hamba Allah yang Allah ridhai, hanya ingin menjadi hamba Allah yang saleh-salehah. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari bersama di malam hari ini, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang saleh dan salehah. Dan pada puncaknya Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kita masih membahas tentang bahayanya makan yang haram dan yang subhat. Ada dua hal di dalam agama ini yang kita diwajibkan untuk menghindarinya. Yang pertama adalah perkara yang haram. Perkara yang haram itu, para hadirin, terbagi menjadi dua. Ada yang haram secara dzatiyah, memang dari nas Al-Quran, dari Allah hal tersebut diharamkan, seperti halnya daging babi. Mau dibeli dengan uang yang halal ataupun dibeli dengan uang yang haram, daging babi tetap hukumnya haram. Begitu juga riba. Yang ngambil riba, yang makan riba, yang mencatat riba, walaupun dia orang yang ahli salat, orang yang tiap tahun haji, tiap bulan umrah, tetap riba hukumnya haram. Ini namanya haram secara dzatiyah. Memang wujudnya haram. Ada yang haram batinan. Secara batin dihukumi haram. Seperti apa? Beras, nasi itu hukumnya halal. Hukum asalnya adalah halal. Tapi beras itu kalau dibeli dengan uang dari hasil pekerjaan yang haram, maka berasnya yang tadinya halal jadi haram. Beras halal, tapi ternyata diperolehnya dengan cara ngentit, nggih. Kerja di pabrik penggilingan beras, saben wangsul beto 1 kilo. Enggak izin, enggak minta kepada pemiliknya.
Atau ada bapak ibu rewang, tetangga punya hajat, rewang masak, sing dimasak rawon daging, wangsul beto daging sak kresek. Mboten izin kali sing gak ada hajat. Yang punya hajat keteteran bingung, lu kok dagingnya kurang. Dagingnya kok habis, padahal tamu masih banyak berdatangan. Maka daging sapi yang dibawa yang tadinya hukumnya halal menjadi haram. Ada juga yang kedua para hadirin, perkara subhat. Subhat itu adalah perkara yang belum jelas kehalalannya dan belum jelas keharamannya. Yang syariat memerintahkan kepada kaula panjenengan untuk meninggalkan perkara subhat. Sing dereng jelas niki lho. Yang belum jelas ini kita tinggalkan. Kenapa seperti itu? Dikhawatirkan kalau ternyata yang subhat itu lebih condong kepada yang haram, kita akan dihitung oleh Allah makan yang haram. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, man akalal haram, orang yang makan haram itu dalam hadis riwayat lain, ayyumalah min nabata min haram fannaru aula bih. Daging manusia yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat yang layak dan pantas baginya hanyalah neraka. Maka dari itu para hadirin, Al-Imam Haddad beliau mengajak kaula panjenengan untuk berhati-hati dari perkara yang subhat. Di antara daripada apa yang disampaikan oleh beliau mengatakan wa'lam annahu la yukhsha ala dhi dinin min wuqu'ihi fi tanawul al-muharramatil ainiyah. Orang yang mengaku dirinya beragama Islam, seorang muslim, harusnya dia tidak akan pernah makan yang haram. Harusnya dia tinggalkan yang haram. Nah, sekarang Bapak Ibu yang jadi masalah di akhir zaman ini, banyak orang yang sholat, banyak orang yang ahli masjid, banyak orang yang ahli tahajud, tapi kalau sudah urusan uang, mereka nggak peduli itu dari jalur yang halal ataupun jalur yang haram. Dan ini sudah Nabi sampaikan 1400 tahun lebih yang lalu, di zaman Nabi kita Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pernah mengatakan akan datang suatu masa kepada umatku di mana umatku pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Para ulama membahas tentang hadis ini. Makna daripada hadis ini begitu luas. Bukan hanya orang yang pagi harinya beragama Islam, kemudian sore hari dia murtad. Bukan hanya itu para hadirin. Ya, itu terjadi. Karena banyaknya orang yang tidak mau belajar ilmu agama, akhirnya menjadikan mereka tanpa sadar mereka telah keluar dari agama Islam. Sore hari, pagi hari mereka sholat, duhaan, mereka baca Al-Quran. Sore hari mereka berantem. Suami istri berantem. Istrinya sudah super marah. Para hadirin kabeh dibalangi. Gini kan? Semua piring terbang. Gini kan? Sepatu melayang. Pokoknya enek barang di depannya semua dilempar. Termasuk ternyata yang dilempar di depannya Al-Quran. Al-Quran dilempar karena marah, emosi. Bagaimana hukum seorang muslim melempar Quran? Hukumnya haram dan dia dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Enggak sadar tapi. Kalau dia keluar dari Islam. Kata para ulama bukan hanya itu. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang pagi hari muslim, sore harinya kafir. Itu maknanya ada orang itu yang gampang berubah nanti di akhir zaman. Pagi hari dia bilang enggak mau haram, sore hari berubah. Tadinya haram, saya enggak mau. Olah ini paling anti sogokan. Saya paling anti duit haram.
Karena apa? Dia ngomong seperti itu karena belum kelihatan duit haramnya. Sore hari duit haramnya di depan mata. Niki Pak, lek jenengan nurut sama saya, jenengan mau nyoblos apa yang saya arahkan, kalau paringi jenengan duit 100 juta. Niki sanes nyokok lho Pak niki. Niki sedekah. Oh nggih, ditampi. Pagi dia enggak mau. Oh, saya anti duit sogokan. Saya enggak mau. Ternyata sore hari dia menjilat air ludahnya sendiri. Sore hari datang itu uang sogokan dia terima. Nah, ini para hadirin di zaman yang mengkhawatirkan, di mana keimanan seseorang bisa berubah secara drastis, maka kita harus mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar-benar halal dan mana yang masih subhat. Kata Imam Haddad, fa inna dzalika innama yasduru ghaliban min jabbarin anid. Dan hendaknya bagi seorang itu untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Ada orang itu para hadirin, Masya Allah, ibadahnya, salatnya sregep, ahli masjid, ahli majlis, tapi urusan warisan dia ngambil warisan saudaranya. Ada orang dia ahli ibadah, ahli tahajud, tapi ternyata ketika diangkat menjadi bendahara daripada satu masjid, duit masjid diembat. Duit masjid dimakan. Duit masjid disalahgunakan. Maka kata Imam Haddad, orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin harusnya enggak seperti itu. Dia tidak akan mudah mengambil barang orang lain tanpa izin, apalagi dengan cara yang zalim. Saudara kakak merebut waris adiknya, zalim. Atasan makan gaji bawahan, zalim. Bawahan dicari-cari kesalahannya supaya bisa dipotong gajinya, zalim. Nah, maka hal yang semacam ini enggak layak dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa ini terjadi para hadirin? Karena banyak orang itu yang mereka tidak peduli dengan yang halal, tidak peduli dengan yang haram. Banyak mereka yang tidak bisa membedakan mana yang subhat, mana yang halal murni, mana yang halal. Ada halal, ada dua, ada halal yang thayyib, ada halal yang enggak thayyib. Gula niku halal napa mboten Bapak Ibu? Gula ini halal napa mboten? Halal, tapi jenengan minum gula sehari 1 kilo, nggih. Pripun kira-kira? Oh, diabetesnya jerat-jerit, gitu kan? Teriak berarti gula yang halal, tapi kalau kebanyakan jadinya halal enggak thayyib. Allah suruh kita yang halal, suruh cari sama Allah, carilah yang halal dan thayyib. Halal tapi yang bagus untuk kamu. Halal yang baik untuk kamu. Nah, kenapa banyak orang yang dia kadang mau uang haram? Yang pertama, kata Imam Haddad, li'annahu tarakat taftis fi mawdhi'ih. Yang pertama karena dia dari awal sudah meremehkan, enggak mau cari tahu daripada apa yang dia ambil. Dia anggap ini sudah suatu kebiasaan. Kebiasaan itu orang hadirin, kalau baik lestarikan. Tapi kalau enggak baik, hentikan. Ada orang ditegur. Ibu-ibu ditegur sama suaminya, "Bu, lain kali jenengan lek rewang, pulang jangan bawa sesuatu tanpa izin." Kata suami, "Alah Pak, wong sampean yo pengin pisan kok. Lah awakku nggo daging sak kilo jenengan sing seneng." Marah itu ibunya. Tapi enggak boleh kan Bu kalau enggak izin. Oh, memang biasane ngene iki biasane. Kebiasaan kalau rewang ya sudah seperti ini. Nah, berarti kan seakan-akan ini adat. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, adatnya adat baik enggak?
Kalau adatnya nggak baik, para hadirin, jangan diteruskan. Kalau adatnya itu dianggap baik, harusnya yang punya acara itu kadang nggak sambat. Makanya kemarin saya cerita, ada satu Pak Haji bikin acara mantu, walimah, kemudian setelah acara walimah selesai datang ke rumah sambat. Bikin acara pernikahan putrinya, nyembelih satu sapi kurang. Dagingnya kurang, nyembelih lagi, satu sapi lagi. Ternyata masih habis lagi. Akhirnya ditelusuri, ternyata sing rewang sing padha. Nah, padha ngentit nggih. Pulang sak kresek sing rewang 20-30 orang. Lek sak kreseke sekilo berarti sudah 30 kilo dibawa kabur. Akhirnya Pak Haji niku ke rumah para hadirin cerita-cerita sama saya. Ini kelihatannya Beb, ini butuh jenengan singgung lek wayah ceramah. Jadi nanti ada ceramah judulnya ceramah berjudul ngentit, nggih. Ibu-ibu ngentit, bapak-bapak ngentit. Lah ini para hadirin kalau dikatakan tapi memang biasanya seperti itu. Lah sekarang pertanyaannya, ini yang punya hajat itu loh. Yang punya sapi, yang punya daging, ketika tahu kalau dagingnya dibawa pulang tanpa izin, dia sambat. Tiang niku lek sambat ridho napa mboten kira-kira? Mboten ridho. Kalau dia nggak sambat, seneng, alhamdulillah Beb. Ibu-ibu sing rewang padha boto sak kilo, alhamdulillah, kula remen demen, seneng kula. Wah, itu halalan thayyibah itu. Tapi kan masalahnya sambat ini. Masalahnya sambat. Nanti kalau ditegur bilangnya ini sudah kebiasaan. Kebiasaan kalau baik teruskan. Kalau nggak baik jangan diteruskan. Karena apa? Ini bukan perkara yang remeh. Ini kaitannya dengan yang haram. Sesuatu yang haram panjenengan bawa pulang, jenengan suguhkan kepada keluarga, kepada anak, itu sama dengan panjenengan menyuguhkan neraka kepada keluarga. Anaknya disuapi, nak, niki nak, daging nak. Ini daging napa? Krengsengan, daging rawon nak enak Maka nak biar nanti kamu gede, nanti di akhirat masuk neraka bareng ibu. Teng dunia kumpul, ning neraka kumpul mangke. Nah ini para hadirin yang harus dibenahi. Kata Imam Haddad, kebanyakan orang itu enggak mau meriksa dulu. Wa bayanu dzalika anna an-nas yanqasimu binisbati ilaika salah satu ashkhas. Jadi selek ngumpul sama orang itu Bapak Ibu, perhatikan siapa orang yang panjenengan kumpuli. Dia pekerjaannya seperti apa? Kalau jenengan tahu pekerjaan orang yang duduk dengan panjenengan ini pekerjaannya haram, kok jenengan disuguhi makan sama dia, jangan panjenengan makan. Nah, makanya kemarin saya cerita, kemarin di Bulurejo saya cerita, ada seorang tamu ya, yang dia itu pekerjaannya riba, pekerjaannya ngurusi riba, atas gajinya dari hasil riba. Dengarkan ceramah kita membahas tentang riba. Kalau Nabi Muhammad melaknat, Rasulullah melaknat mukil riba, orang yang makan riba, orang yang mencatat riba, orang yang menjadi saksinya riba, orang yang mengantarkan sebagai perantaranya riba, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang baik kaget ke rumah sama istrinya, para hadirin nangis-nangis, minta dibimbing. Niki pripun bicarane? Saya bilang tobat. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Lek jenengan tobati tenanan, Allah itu Maha mengampuni semua dosa. Pripun carane tobat? Kalau tobatnya orang yang pelaku riba, kadang kalau disuruh tobat total sulit bagi dia. Maka tobatnya ada pilihan tobat pelan-pelan sambil minta sama Allah agar dipanjangkan umur supaya nanti suatu hari sempurna tobatnya. Saya kasih dua pilihan, panjenengan ngersani tobat total langsung nopo tobat pelan-pelan. Nah, tobat pelan-pelan itu gimana? Cari modal yang halal, bikin satu usaha dengan
cara yang halal, nanti fokus untuk membesarkan usaha ini. Kalau kiranya sudah berjalan, yang haram tinggalkan. Yang haram semuanya dikeluarkan, dibersihkan. Nah, ternyata piyambak ini milih tobat total. Dan bahkan dia bilang, ini saya punya mobil dari hasil riba. Saya punya rumah dari hasil riba. Saya punya pakaian dari hasil riba. Nah, riba itu cara pembuangannya dibuang untuk maslahat umum. Riba itu dibuang untuk maslahat umum. Damel jalan, bikin selokan, bikin sumur untuk umum, atau toilet umum. Nah, niku saged diarahkan uang riba itu untuk pembangunan yang semacam itu. Atau bahkan para ulama mengatakan untuk bangun tempat ibadah gimana? Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi nggak jadi jariah itu. Tempat ibadahnya dijadikan fasilitas umum. Nah, cuman kadang berpikir itu para hadirin, tempat ibadah kok dari duit haram, okay? Tempat ibadah kok dari duit haram, ya mending buat yang maslahatnya umum, jalan, sumur, toilet umum, selokan dan lain-lain itu. Nah, sudah piyambake, siap saya mau tobat total. Saya mau bersihkan semua harta riba. Setelah selesai pamitan, saya dikasih parsel buah. Nah, kalau mikir, ya, dikasih parsel buah, ini kerjanya apa mau? Riba. Dia kerjanya riba. Kemudian datang ke rumah, minta bimbing tobat, pulang ngasih saya parsel buah. Kalau kan marih mikir, ini buah riba nih. Ini buah riba. Nah, gimana para hadirin? Kalau saya makan, saya tahu nggak boleh hukumnya. Saya makan, kok saya tahu nggak boleh hukumnya. Jadi harus digunakan untuk maslahat umum. Digunakan untuk maslahat orang banyak. Kalau saya makan pribadi nggak boleh. Hukumnya haram. Nah, kata Imam Haddad, kalau kamu kenal seseorang, indaka bil khair wassalah, dan kamu anggap orang ini baik, pekerjaannya baik, dan dia orang yang ibadahnya baik, faqul min ta'ami, maka makanlah dari makanan yang dia suguhkan, wa amilhu, dan bermuamalahlah kamu dengannya, idza syi'ta, jika kamu menginginkannya, wala tas'al, tapi jangan minta-minta. Oh, saya tahu Pak Haji Didit, saya tahu Pak Haji Sukri pekerjaannya halal. Beliau berdua orang baik. Saya bertamu ke rumah beliau, disuguhkan makanan, maka saya boleh makan dari makanan itu. Kenapa? Karena saya tahu pekerjaannya halal. Pekerjaannya, orangnya baik. Dan bahkan Nabi mengatakan, la yakul ta'amaka illa taki. Bagi orang yang menyuguhkan makanan, orang yang baik, orang yang mukmin, lek nyukui makanan, lek saged makanan panjenengan niku jenengan suguhkan kepada orang yang baik. Saking perhatiannya jabat Nabi Muhammad. Supaya apa? Kata Imam Haddad kemarin, makanan yang masuk ke dalam tubuh ini, Bapak Ibu, akan menjadi tenaga buat kita. Kalau tenaga itu muncul dari orang yang baik, maka tenaga itu akan digunakan untuk kebaikan. Tapi jika tenaga itu muncul dari orang yang enggak baik, maka tenaga itu akan digunakan untuk maksiat. Makanya kata para ulama, berkiblat kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, man shalla, siapa orang yang sholat dan pakaiannya ada 1 dirham yang haram. Ada orang sholat, pakaiannya misalnya harganya 10 dirham, kata Nabi. 1 dirhamnya haram, maka sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Haddad, ini pakaian. Pakaian itu kalau kita tobat, Bapak Ibu, kita tahu ini pakaian saya ini haram, bisa kita buang. Bisa kita buang. Lah bagaimana kalau yang haram itu melekat di tubuh kita? Maksudnya apa? Jenengan makan yang haram, tumbuh jadi daging, buatan saged dipisahkan. Kalau pakaian, ini pakaian saya ini dulu
Saya beli dari uang haram, saya nggak mau pakai buang. Tapi kalau kita makan yang haram, oh ini tangan saya ini yang kanan kata ini dagingnya haram ya. Wis tak buang dhisik ae tangane. Saged kira-kira. Tak amputasi dhisik tangane. Saged kira-kira. Boten saged. Makanya hati-hati, jangan remehkan perkara makanan yang haram. Karena nanti masuk para hadirin makanan itu, kata Imam Haddad akan menjadi tenaga untuk kita. Dan Nabi sudah mengatakan, kalau makanan itu haram, tenaganya pasti akan membawa orang tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, man akalal haram asad jawarihu sam'aba. Siapa orang yang makan haram itu tubuhnya mau nggak mau pasti maksiat. Mau nggak mau, dia nggak mau, tapi tubuhnya ngajak dia untuk maksiat. Nggak bisa menolak tubuhnya, nggak mampu, hatinya nggak mampu menolak, tangannya nggak mampu menolak, kakinya nggak mampu menolak, sehingga pasti orang yang makan haram itu pasti akan maksiat. Makanya Allah begitu murka sekali dengan orang yang makan haram, sampai-sampai iblis itu para hadirin kalau ngelihat setan, setannya anak buah iblis, kok ngelihat setan ingin pergi untuk mengganggu seseorang. Ada setan mau pergi ganggu orang yang sholat. Iblis tanya, setan mau kemana kamu? Ini loh, saya mau ganggu orang yang sholat di musola Ramadan misalnya. Fulan bin Fulan ini sholat di musola Ramadan. Kata iblis, wis ra usah mbok ganggu. Loh, kok nggak diganggu? Kan biar dia sholatnya nggak usah diganggu. Karena dia sudah makan haram, nanti rusak sendiri nanti. Jadi orang yang makan haram itu sama dengan dia meringankan tugasnya iblis. Jadi iblis itu kalau lihat orang makan haram seneng. Wah, enteng kerjaanku. Makanya dibuat semuanya ini gimana caranya makan haram para hadirin. Nah, makanya kata Imam Haddad, untuk berhati-hati ketika kita disuguhi makanan para hadirin, lihat siapa yang ngasih. Saya pernah satu kali ziarah ke salah satu wali 7, wali pitu yang ada di Bali. Begitu saya berjalan ke makam salah satu wali ini, ada seorang Hindu, orang Hindunya baik, tetangga makam wali ini, tetangganya ini, orangnya baik. Nanti kalau ada acara haul, orang-orang Hindu itu bantu parkir, bantu berkhidmah. Termasuk kalau ada peziarah, itu nanti kadang disuguhi sesuatu. Nah, saya itu lagi jalan mau ke makam, dipanggil, Mas, sini Mas mampir dulu. Sama ibu-ibu, tulisannya warung bubur ayam. Warung bubur ayam. Oh nggih, Bu. Saya datang dikasih bubur saya. Dibungkuskan, Bu, bubur orang hadirin. Lah tapi saya tahu yang jual ini Hindu. Yang jual ini Hindu. Bubur ayam. Bukan bubur babi. Bubur ayam. Enggak saya makan. Kenapa para hadirin? Karena saya tahu ini yang jual bukan muslim. Yang jual bukan muslim. Loh kan halal ayam, iya ayam itu halal. Tapi kalau nyembelihnya nggak caranya syar'i para hadirin ya haram. Yang nyembelih bukan orang muslim, walaupun disembelih lewat leher, tetap haram. Nah, maka harus dihindari. Nah begini kata Imam Haddad untuk kita berhati-hati, cari tahu siapa yang ngasih kamu itu. Jangan pokok kabeh diembat, gitu kan? Yes. Ini jelas untuk kita nggak ngerti ini dari siapa, kemudian orangnya seperti apa. Yang kedua, saksun majhulun indak. Ada orang yang ngasih kaula panjenengan, kita nggak tahu orang itu. Wala ta'rifu bi khairin wala bi syarrin. Kamu nggak tahu ini orang baik atau orang nggak baik. Fa idza aradta an tu'amil hadza aw taqbal hadiyatahu fa minal wara' an tas'al. Kalau kamu, para hadirin, ingin menerima hadiahnya, maka tanyakan. Lah iki sing repot. Awakmu kerja apa? Ada orang ngasih berkatan ke rumah jenengan tanya kerjaan. Kira-kira tersinggung mboten kira-kira? Oh, kurang ajar awakmu ya.
Diwai malah suudzon kan gitu kan. Tapi ini minal wara kata Imam Haddad. Untuk berhati-hati. Walakin birifkin, tapi dengan lemah lembut tanyanya. Jadi enggak langsung kayak wawancara ngoten. Kayak malaikat mungkar nakir tanya mayit yang dikubur, man rabbuka. Ini segone halal apa ora? Nah, orang yang ngasih jenengan sudah niat baik, jenengan tanya ini nasinya yang kamu kasih ini halal enggak? Kamu beli makanan ini dari uang halal apa uang haram? Tersinggung dia. Bisa panjenengan ajak kenalan, panjenengan ajak berbincang, nanti selimur-selimur bahas panjenengan aktivitasnya apa tiap hari. Oh, saya ini kerja. Kerjanya apa, Pak? Oh, saya dagang di pasar. Oh, berarti baik halal nih kerjaannya nih. Oh, jangan masih ragu lagi. Jangan tanya lagi. Dagang apa Pak ning pasar? Daging babi. Nah, baru oh ini dagang tapi tidak tepak nih. Nah, baru jenengan toh apa jenengan terima tapi jangan dimakan. Kemudian yang ketiga, saksun ma'rufun indaka bidzulum. Ada orang yang kamu tahu orang ini zalim. Oh, ini orang terkenal, dia kaya karena mengambil harta waris adiknya. Oh, ini orang terkenal, dia kaya karena riba. Oh, ini orang terkenal, dia kaya karena dia rentenir. Seneng anak nih duit. Duit bisa dianakkan. Ngutangi orang 1 juta, mintanya balik 1,5 juta. Riba. Jenengan tahu itu, maka hindari. Kalau kiranya takut tersinggung, jangan terima tapi jangan dimakan. Jangan dimakan karena khawatir nanti merusak tubuh kita. Wa idza wasalat ilaika ainun ta'lamu au dhannun bi alamatin zahiratin annaha haram au subhah fala tawaqqaf an raddiha wa in wasalta ilaika ala yadil aslahis salihin. Kalau kamu tahu sesuatu itu hukumnya jelas haram, para hadirin, kamu tahu sesuatu itu hukumnya jelas haram, kemudian sesuatu itu diberikan kepadamu, jangan kamu biarkan itu masuk ke dalam perutmu. Jangan kamu biarkan itu kamu makan, kamu konsumsi, kamu gunakan. Walaupun seandainya pemberian itu dititipkan kepada orang yang paling soleh di kampungmu. Ada orang, para hadirin, kerjaannya maling. Kerjaannya maling. Nyuri. Kemudian dia itu titip kepada salah satu orang soleh, ustadz di Gendingan. Ustadz ini paling soleh, ustadz yang Gendingan. Maling ini titip. Pak Ustadz, kula titip nggih, niki semongko kagem bebasan. Loh, saya tahu nih, sama maling ini tahu saya. Ini tiap hari kerjaannya nyolong. Istiqomah lek nyolong. Istiqomah nyambangi napa? Penjara, istiqomah mondok ning lapas. Saya tahu, keluar nyolong lagi, nanti masuk lagi, keluar nyolong lagi. Dia nitipkan hadiah untuk saya lewat ustadz yang paling soleh sak Gendingan. Ustadznya nggak tahu ini, kalau yang ngasih hadiah ini maling. Tapi karena saya tahu, walaupun dititipkan dari tangan orang yang paling soleh sak dunia, lek jenengan tahu itu haram, para hadirin jangan dimakan. Intinya, kata Imam Haddad, usahakan tidak ada yang masuk melewati mulut kita, masuk ke dalam perut kita, kecuali sesuatu yang panjenengan sudah pastikan halalnya murni halal, sempurna halal. Jangan remehkan, walaupun sedikit ya Ibu. Jangan remehkan. Karena seandainya hari ini orang yang panjenengan ambil barangnya, panjenengan ambil makanannya, dia ridha, belum tentu besok dia ridha. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Orang hadirin ya. Hari ini dia mau masak, jangan kelor. Oke. Semerap kelor jenengan ya. Karena tetangga ada yang punya pohon kelor niku. Nah, kita datang ke rumah tetangga. Bu, nyuwun kelore nggih? Nggih.
jenengan pendet mawon, wonten napa-napa. Wah, kita ambil. Kita ambil. Kita masak, kita makan halal para hadirin. Karena apa? Yang punya tadi ngizinkan nggih gitu. Lah kita ngerasa, tetangga saya ini baik. Besok kepingin jangan keluar malih, mendet mboten izin akhirnya. Wis pokok cabuti kabeh digodhong kalori wong iki cabuti. Sampai gundul, nggih. Mek kari kayune tok. Oh kita masak. Ambil asal pokok ambil metik, ambil makan. Yang punya geremeng. Duh, kelorku kok gundul ngene. Iki sing ngucul sapine sapa iki? Oh ternyata bukan sapi yang ngambil, ternyata manusia. Oh dia nggak ridho itu. Dia nggak ridho para hadirin. Kita mikirnya, ridho, ini tangga saya baik. Nggak bisa kita hukumi rata, nggak bisa. Yang maha baik di dalam memberi itu hanya Allah para hadirin. Kata para ulama, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan kamu itu sering-sering minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintu pemberiannya enggak pernah tertutup. Bunayya adama, manusia itu jika kamu minta sekali, dia akan memberi. Kamu minta 2 kali, dia akan memberi. Kamu minta ketiga kalinya, dia akan memberi tapi dengan terpaksa. Keempat kali dia akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta, Allah semakin gembira. Semakin ada hamba yang menunjukkan bahwasanya dirinya butuh kepada Allah taala, justru Allah Subhanahu wa taala semakin ridha kepadanya. Makanya tadi kita baca qasidah para hadirin. Di antara qasidah yang kita baca, kata Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi. Gusti Allah ini sudah maha tahu tentang kebutuhan saya. Kalau panjenengan nyuwun, ya Allah, kula enggak ada hutang. Sampai sekarang belum lunas ya Allah. Ini kira-kira Pak Ibu, Allah ngerti mboten nek jenengan enggak ada hutang. Jenengan enggak usah ngomong sama Allah, enggak usah minta, Allah tahu. Allah Maha tahu segalanya, Pak Ibu. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Jenengan tidak minta disembuhkan sama Allah, kira-kira Allah tahu enggak jenengan sakit? Tahu, yang ngasih sakit kita Allah. Terus gunanya kita doa apa? Gunanya kita minta ini apa? Kata Imam Haddad, fadu'ai, maka ya Allah, doaku, munajatku yang aku panjatkan kepadamu ini ya Allah, hanya untuk aku bersaksi bahwasanya aku hambamu ya Allah yang butuh kepadamu. Enggak pakai aku minta, kalau engkau menghendaki hutangku lunas, engkau akan lunasi ya Rabb. Enggak pakai minta, kalau saya sakit, engkau ingin sembuhkan, engkau akan sembuhkan ya Allah. Tapi aku minta menunjukkan kalau aku ini butuh denganmu ya Rabb. Allah itu kalau ngelihat hambanya merasa dirinya butuh dengan Allah Ta'ala, Allah senang. Allah senang. Jadi semakin diminta Allah niku senang. Semakin manusia enggak meminta, Allah murka. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan berdoa itu orang sombong. Ngerasa seakan-akan enggak perlu sama Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia, panjenengan hari ini para hadirin mau nyambel, ibu-ibu mau nyambel hari ini, buka kulkas, lomboke telas. Mau ke pasar, pasar sudah tutup. Akhirnya panjenengan ke rumah tetangga, Bu, gadah lombok napa mboten? Enten jenengan pendet mawon ning pawon. Ambil kita. Nyambel makan hari ini selesai. Besok mau makan, mau nyambel lagi, lupa belum beli lombok. Balik lagi ke rumah tetangga. Bu, supe. Dereng tumbas lombok kula supe. Nyuwun lombok malih nggih. Coba lihat, reaksinya tetangga sudah berubah. Kalau kemarin nggih jenengan pendet ning pawon, kathah ning pawon kathah. Hari kedua, reaksinya sudah berubah. Iya. Jawabnya wis ora enak. Iyone ndak ikhlas. Hari ketiga, kita minta lagi dengan alasan,
Bu, ngapunten nyuwun lomboke malih. Dereng diparingi dhuwit blonjo. Dereng gajian. Apa yang terjadi reaksinya tetangga? Dia akan marah. Dia akan berkata, awakmu saben dina njaluk lombok. Apa ora ngerti lombok larang? Saya njaluk ae. Saya ngentekne lomboke tangga tok ya awakmu. Marah dia, menghina dia. Allah Ta'ala mboten. Allah Ta'ala semakin kita minta semakin senang. Mintanya kapanpun, 24 jam pintu pemberiannya Allah nggak pernah tertutup para hadirin. Bahkan di tengah malam waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa minta kepada Allah. Jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh itu waktu yang paling mustajab untuk kita minta sama Allah Ta'ala. Nah sekarang jenengan minta ke tetangga jam 1 malam. Minta beras entek. Bejeng damel sahur. Buatan gak ada beras, minta ngetok pintu. Mau puasa sunnah, mau sahur gak ada beras, ngetok pintu. Tetangga jam 1 malam. Assalamualaikum, dak. Assalamualaikum. Kira-kira apa reaksi tetangga? Iki wong edan to kondi. Kok namu jam 1 bengi kan itu. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala tambah gembira. Senang Allah, sak gendingan semuanya sibuk lelap dengan tidurnya, kita bangun nangis minta sama Allah. Nah inilah para hadirin hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita berharap kepada Allah. Semoga kita semuanya dijadikan dan diberikan hidayah oleh Allah. Untuk menjadi hamba-hambanya yang ahli tahajud insyaAllah. Allah jauhkan kita dari yang haram. Allah cukupkan kita dengan yang halal. Yang di masa lalu pernah melakukan hal yang haram. Pernah makan hal yang haram. Semoga dengan berkahnya majelis maulid di malam hari ini. Allah bersihkan kita dari daging-daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita dan diampuni semua dosa insyaallah amin ya rabbal alamin wallahu alam bissawab. Kita tutup para hadirin dengan tahlil ya. Tahlil singkat kita niati kagem para leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Dan ini sebelumnya ada pertanyaan guys. Kita jawab singkat. Pinjam uang apa ini? Kur, nggih, kur nggih. Apa kur itu? Saya nggak tahu kur. Pinjam uang kur di bank. Ya, intinya pinjam di bank atau nggih. Untuk bayar hutang bagaimana? Utang untuk bayar hutang. Kali lubang tutup lubang. Nah, bagaimana hukumnya? Bagi yang dibayari hutang jika uang tersebut dipakai untuk umrah bagaimana? Hutang piutang dalam syariat Islam itu dibolehkan para hadirin. Hutang piutang dibolehkan. Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan baju zirahnya, baju perangnya masih dalam kondisi tergadekan kepada seorang Yahudi. Jadi artinya Nabi Muhammad punya hutang yang kemudian dilunasi. Lah ini para hadirin hutang piutang itu dibolehkan dalam syariat. Yang enggak boleh itu kalau ada ribanya. Riba itu apa, Pak? Riba itu ada manfaat lebih. Ada manfaat lebih di situ. Hutang 1 juta dituntut mengembalikannya 1,5 juta. Itu namanya riba. Dan kemarin juga kita jelaskan riba itu apa Ibu? Enggak harus berupa uang. Misal ada orang datang ke rumah saya, dia bilang, "Bib, saya mau hutang ke jenengan 1 juta, napa enten Bib?" gitu. Saya bilang ada. Tapi karena saya tahu yang hutang ini tukang pijet, saya bilang, "Enten, tapi jenengan mau saya kasih hutangan 1 juta, syaratnya kudu mijet kula priyen sak jam." Nih mijete niki riba. Mijetnya ini sudah riba. Kenapa? Karena saya ambil untung. Jadi untungnya tidak mesti duit, orang hadirin ya. Untungnya itu nggak mesti duit, bisa jasa ya, atau manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, itu termasuk riba. Jadi dilihat kalau ada lebihan yang dituntut untuk panjenengan mengembalikan ke bank, berarti itu riba dan harus jenengan hindari. Harus jenengan hindari. Kemudian
bagi yang dibayari hutang, berarti yang ngutangi. Bagi yang ngutangi. Kalau jenengan tahu itu dari uang yang tidak halal, maka panjenengan wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar di saat itu. Panjenengan wajib untuk mengingatkan, Pak, ini cara jenengan ini enggak benar. Cara jenengan ini enggak benar. Panjenengan bayar hutang ke saya tapi dengan cara yang haram. Nah, sekarang jadi masalah, Pak, saya tahu ini duit haram, walaupun itu duit saya. Walaupun itu sudah menjadi hak saya. Nah, maka di saat itu panjenengan wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati dia karena panjenengan sudah tahu kemungkarannya. Nah, ini yang menjadi masalah di masyarakat para hadirin, banyak yang ngentengkan riba. Nah, maka kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga Allah jauhkan kehidupan kita dan anak turun kita dari riba, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa Bapak Ibu? Kata Nabi Muhammad, paling kecilnya dosa riba, paling kecilnya dosanya riba itu seperti dosanya seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Paling kecilnya dosa riba itu seperti anak laki-laki, dosanya anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, makanya para hadirin, apalagi lek ribane kata, apalagi lek ribane istiqomah, nggih. Pripun riba istiqomah? Wis lunas ngutang malih, nggih. Sudah lunas utang lagi, nanti lunas utang lagi, utang lagi. Sudah tahu riba, nggih. Berarti nggih zinanya nggih istiqomah. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan Fatihah terlebih dahulu para hadirin sebelum tahlil untuk sedaya keluarga terutama ingkang sakit, sedaya keluarga kaula panjenengan, guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai dan pejuang-pejuang majelis, dan juga ada salah satu pejuang kita yang sedang sakit, ya, Pak Afif yang kami dengar katanya sakit, dan juga semua pejuang-pejuang keluarga dan orang-orang kita cintai sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada kita semuanya, zahiran wa batinan, dan Allah panjangkan umur kita dan umur beliau semuanya dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Kemudian minta hadiah Fatihah untuk sedaya hajat para jamaah musalla Ar-Ramadan dan juga sedaya jamaah yang hadir di malam hari ini. Semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan semoga yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, yang belum punya pekerjaan segera Allah berikan pekerjaan dengan hasil yang halal, banyak barakah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kaula panjenengan sedaya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Moga sareng-sareng para hadirin kita baca tahlil singkat sebagai penutup, dan ini juga satu amalan yang baik untuk kita membuktikan bahwasanya diri kita berbakti kepada orang tua dan leluhur-leluhur. Di antara yang diharapkan oleh mereka yang sudah wafat adalah kiriman doa, sedekah, dan kiriman bacaan Al-Quran dari kita yang masih hidup. Maka kita berharap dengan tahlil yang kita baca ini, semoga orang tua yang sudah meninggal, guru-guru yang sudah meninggalkan kita, dan juga keluarga dan orang-orang yang kita cintai diberikan kebahagiaan oleh Allah di alam barzahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita niati tahlil kita untuk para leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya kang hadir, dan juga untuk almarhum Pak Sudar dan almarhumah Bu Sundiah dan sedaya leluhur jamaah majlis dan musalla Ar-Ramadan. Ala hadhihi ya anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskunhumul jannah birahmatin. Allah yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا الله
يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك وعلى آله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث موضوعات معبدتين نحدثها لمن استمعناها هنا بسببهم وتلونا لأجلهم إلى أرواح آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وثم إلى المرحوم بأسودر وإلى روح المرحوم أبو سندية وأوسليم مفروهم وجميع أمواتنا أمواتكم يا حضرنا خاصة أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب قرأناه من القرآن العظيم أما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمد ما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. وثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والمحدثين والأولياء الكون أجمعين من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب من أهل ترك المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها خصوصا لا روح سيدنا الإمام كتب الرباني وغوث الصمداني سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وساداتنا البعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها. وثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة
سيدنا أحمد رحمة الله مولى أنبياء وجميع أولياء تسعة وسيد الحبشة بن أحمد بن عبد الله فقيه محمد بن أحمد بن عبد الله فقيه وجميع ثم إلى رسول علي المرتضى ثم إلى سيد جمعة الكبرى وسيد سليمان وثم إلى الحبيب محمد بن إدريس الحبشي محمد بن أحمد المحضر وثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى روح شيخنا خليل البنكلاني وشيخنا ناسم أشعري وشيخنا عبد الوهاب حسب الله وشيخنا بسر زمسري وشيخنا عبد الحميد وثم إلى الحبيب جعفر بن سخن السقا وثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب حسين بن أبو بكر الإدريس مولى الوربات وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن أبو بكر الحامد وجميع أولياء سبعة مولى بالي وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا وصلى روح مربي أرواحنا وأساتذتنا أبو يلب حسن بن أحمد بحر الحبيب قاسم المصطفى وسيد محمد بن علي المالكي وسيد أباس ثم إلى الحبيب حسن الحبيب سليم بن عبد الله الشاتري وثم إلى الهباب خديجة بن محمد الهندوان وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح حبيب الجد علي بن السقاف ولد أحمد بن علي السقاف ولد أبو بكر محمد السقاف وجدتي شو محمد بكر السقاف ومات يلوي محمد أحمد السقاف وثم إلى سيد الوالد حبيب علي بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى روح حبيب الجد أحمد بن عبد القادر براك والهباب بالولو بن ديوسف بن شو بكر وإلى روح الوالد محمد بن أحمد براك ومصطفى محمد صالح ومحمد عائشة وثم إلى روح الجد مكير جسم الجلد سياد الجلد مثل الأمن الأم شهودي وثم إلى روح بابا مرسونا وثم إلى روح الحاج أحمد سترسنا وزوجته وثم إلى روح بابا سلامات بأسرات من وثم إلى روح حاج سيف الهادي وبابا دارين وبابا محمود وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح حاج أحمد سراج وثم إلى روح إسماعيل بن كرسا ثم إلى روح جوير وأبو حاج زويريا ثم إلى روح كردي ثم إلى روح حاج سفينة وثم إلى روح يتما ثم إلى روح مسرنا ثم إلى روح حرج سفينة ثم إلى روح سامنا ثم إلى روح أبا مالكاني ثم إلى روح سوريا وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح المرحوم أبا سودر وإلى روح المرحومة Ibu Sundia wa usulihim wa furuhim wal muntasibina ila ajmain wa summa ila rahi walidina wa walidikum amwatuna amwatukum ya haduruna khassah wa jami' amwatil mu'minin mu'minat ammah اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإذكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم ثم إلى من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم وأما جميع بالرحمة والرضوان وأسكناه وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئلنا اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتدارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مدلين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران واخلف في أولادهم ودويهم بالخلافة الحسنة والعاقب الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ونهدي لهم الفاتحة. Amin. Dan juga kami umumkan para hadirin jangan lupa besok malam Senin waktunya rutinan di Mabes Asyifa kita baca maulid bersama, kemudian kita belajar bersama di Majelis Asyifa. Kemudian untuk jadwal selanjutnya bisa dilihat di grup jamaah Asyifa, akan di-share insyaallah dari program-program kajian keliling. Dan juga disampaikan ada rutinan Jumat subuh bersama kami di Masjid Al-Ikhlas, Sabtu subuh di Musola An-Nasir, Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, dan juga pembukaan majlis Ahad pagi kembali bersama kami yang insyaallah akan bertempat di Mabes
Asyifa akan dibuka tanggal 10. Dibuka lagi tanggal 10 Mei. Hari Ahad besok, Ahad lagi. Jadi bukan Ahad besok ya. Ahad besok, Ahad lagi insyaallah. Kemudian terakhir kita bacakan Fatihah ini Bapak Ibu untuk air yang disediakan oleh panitia, semoga dengan wasilah kita minumnya diberikan keberkahan, kesehatan zahiran dan batinan. Ala hadhihi niyah bisirul Fatihah. Yang ngersakne air barokah maulid, sakit sabar ya, sebentar masih ditutup. Nah, mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.